Ada sebuah legenda yang berbisik dari masa lalu. Konon, ada bunga yang hanya mekar di tempat tersembunyi. Bunga itu hanya akan membuka kelopaknya di bawah cahaya bulan. Sesaat sebelum fajar, ia adalah bunga yang tidak beraroma harum, namun memancarkan aura suci yang kuat. Bunga itu bernama Wijaya Kusuma, bunga putih besar dengan kelopak tebal yang mekar di tengah kegelapan. Ia adalah simbol kekuasaan dan kemenangan atas penderitaan. Terlahir dari air mata dan pengorbanan suci seorang dewi dari Khayangan, Dewi Wulansari, meninggalkan istananya di Khayangan. Keputusannya untuk turun ke dunia manusia adalah pemberontakan sunyi yang berujung pada takdir yang tak terduga. Ia memasuki tubuh putri adipati yang lemah lembut, Prameswari. Saat ia membuka mata, dunia gemerlap Khayangan telah digantikan oleh realitas yang keras. Prameswari merasakan sensasi yang asing, kain sutra yang tebal, aroma rempah yang tajam, dan suara-suara bisikan yang tak henti. Ia harus belajar mengendalikan tubuh ini, raga yang memiliki batasan, rasa lapar, dan kelelahan. Jiwa dewinya menjerit, merindukan keheningan abadi di antara awan, tetapi ia terperangkap. Ia melihat dirinya di cermin, mengenakan kebaya beludru hijau yang berat, perhiasan emas yang dingin di kulitnya. "Aku bukan Prameswari," bisiknya pada bayangan itu. "Aku adalah Dewi Wulansari." Namun di dunia ini, ia harus menjadi sang putri. Ia merasa asing dan kesepian, terisolasi di istana raja yang megah, tidak mengerti bahasa isyarat para abdi dalam atau tatapan penuh penilaian dari para bangsawan. Perkenalan pertamanya dengan para raden terjadi saat sebuah upacara agung di pendopo utama. Prameswari harus berjalan di depan raja dan para tetua. Langkah kakinya terasa kaku, tidak sinkron dengan irama gending gamelan yang mengalun khidmat. Keringat dingin membasahi telapak tangannya, emosi yang baru ia kenal. Ia melihat tatapan para bangsawan, menghakimi, ingin melihat kelemahannya. Tiba-tiba kaki Prameswari tersangkut ujung kainnya sendiri. Ia terjatuh di lantai marmer hitam. Suara jatuhnya bergema dalam keheningan yang mematikan. Bisikan-bisikan tajam terdengar dari kerumunan. Prameswari memejamkan mata, merasakan malu yang luar biasa, emosi yang tidak pernah ia alami di Khayangan. Lalu di tengah semua keheningan itu, sebuah tangan terulur kepadanya. Itu adalah Raden Satya. Berbeda dari semua orang yang diam atau berbisik, Raden Satya bergerak tanpa ragu. Ia tidak menertawakannya, tidak menghakiminya. Ia mengulurkan tangan dengan lembut, dan tatapannya tulus, hanya menunjukkan rasa empati yang murni. Prameswari meraih tangan itu. Sentuhan pertamanya terasa hangat, menenangkan, sebuah oasis di tengah kekacauan emosinya. "Hati-hati putri," bisiknya. Prameswari menatapnya, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Di mata Raden Satya, ia tidak melihat putri adipati yang canggung, melainkan seorang wanita yang membutuhkan perlindungan. Sejak kejadian itu, Raden Satya menjadi satu-satunya yang membuatnya merasa nyaman. Ia menawarkan Prameswari sebuah tempat melarikan diri dari tatapan istana. Pavilion rahasia, dikelilingi rimbunnya bambu. Di sana ia mengajarkannya bermain suling Jawa. "Aku tidak mengerti bagaimana manusia bisa menciptakan melodi yang begitu indah," ujar Prameswari suatu sore, nadanya masih penuh keraguan. Raden Satya duduk dekat di sampingnya, bau wangi kayu cendana dari base cup-nya menenangkan Prameswari. "Melodi itu tidak diciptakan putri, ia lahir dari hati," Raden Satya menjawab, suaranya selembut alunan suling itu sendiri. Tangan mereka bersentuhan saat Raden Satya membimbing Prameswari untuk menempatkan jarinya pada lubang nada yang tepat. Jantung Prameswari yang kini berdetak di raga manusia berdebar kencang. Ia belum pernah merasakan emosi seperti ini. Kedekatan fisik yang disengaja namun lembut. Ia tidak hanya belajar musik. Ia belajar bahasa baru, bahasa cinta manusia. Alunan suling itu menjadi jembatan antara jiwa dewinya, yang merindukan harmoni, dan raga manusianya, yang mendambakan kedekatan. Pertemuan mereka semakin sering, selalu di pavilion bambu yang tersembunyi. Raden Satya tidak pernah bertanya tentang masa lalu Prameswari, atau mengapa ia begitu berbeda dari putri adipati lainnya. Ia hanya menerima. Ia mengajarinya membedakan jenis-jenis bunga, memanggil abdi dalam dengan tepat, dan tersenyum tanpa terlihat dibuat-buat di hadapan para menteri. Prameswari yang dulunya Dewi Wulansari yang dingin dan abadi, kini merasakan kehangatan, emosi yang rapuh dan fana. Ia menyadari, ia jatuh cinta pada kebaikan yang murni. Ia mencintai Raden Satya karena dia adalah satu-satunya di istana yang tidak haus akan kekuasaan, melainkan haus akan ketenangan. Ia adalah satu-satunya yang melihat jiwanya, bukan tubuhnya. Prameswari bersandar di pilar bambu,
menatap Raden Satya yang sedang mengasah kerisnya. "Raden," bisiknya, "mengapa Anda begitu berbeda?" Raden Satya mendongak, matanya yang hangat bertemu matanya. "Karena aku tidak butuh takhta, Putri. Aku hanya butuh kedamaian." Prameswari menghela napas, sebuah janji senyap terukir di antara mereka. Bagi Prameswari, Raden Satya adalah satu-satunya pelindung, satu-satunya yang membuatnya merasa aman. Cinta mereka tumbuh dari kenyamanan, dari rasa saling memahami tanpa kata, sebuah fondasi yang terasa kokoh dan suci, terlepas dari intrik dunia di sekitar mereka. Cinta yang murni antara Prameswari dan Raden Satya tidak luput dari pandangan gelap istana. Kekuasaan adalah racun yang merayap, dan kini ia mulai mengancam pelindung Prameswari. Sebagai Raden ke-8, Raden Satya awalnya tidak memiliki ambisi takhta, tetapi garis keturunannya membuat ia menjadi pion dalam permainan catur politik. Ia mulai didesak oleh faksi bangsawan yang ingin melihatnya berkuasa. Mereka membisikkan janji, tetapi sesungguhnya menanamkan ketakutan. Beban ini mengubah Raden Satya. Wajahnya, yang dulunya penuh kehangatan, kini terlihat tegang dan tertekan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang studi, dikelilingi peta kuno dan dokumen perjanjian, mencoba mencari cara untuk bertahan tanpa harus berperang melawan saudara-saudaranya. Ia ingin melindungi Prameswari, tetapi ia menyadari bahwa perlindungan terbaik membutuhkan kekuatan politik, sesuatu yang tidak ia miliki. Ia mulai menjauhi pavilion bambu, tempat yang terlalu mengingatkannya pada cinta yang sederhana dan beban yang kini ia rasakan. Jarak di antara mereka bukanlah jarak fisik, melainkan jarak emosional yang menyakitkan. Pertemuan mereka menjadi singkat dan formal. Jika dulunya Raden Satya akan menatap mata Prameswari dengan tulus, kini matanya tampak jauh, seolah jiwanya masih terjebak di ruang studi. Prameswari mencoba memahami, mencoba meyakinkan dirinya bahwa perubahan itu hanya sementara. Suatu malam Prameswari melihat Raden Satya di koridor istana. Ia berlari menghampirinya, tetapi Raden Satya hanya membalas dengan anggukan singkat. "Aku harus pergi, Prameswari," katanya, suaranya terdengar berat dan lelah. "Aku ada pertemuan mendadak dengan para adipati." Prameswari menahan diri untuk tidak memegang tangannya. Ia ingin meminta untuk ditemani, tetapi ia melihat beban di pundak Raden Satya. Ia terdiam. Ia menyadari bahwa di dunia manusia ini, janji-janji tulus pun bisa dilupakan jika berhadapan dengan ancaman kehancuran politik. Prameswari mulai merasa bahwa cinta mereka, yang ia pikir adalah pelabuhannya, kini hanyalah sebuah beban lain bagi Raden Satya. Kehangatan yang dulu ia cintai telah mendingin, digantikan oleh keraguan dan kesepian yang akrab bagi Dewi Wulansari yang terperangkap rasa sakit karena pengabaian itu mendorong Prameswari untuk melakukan satu upaya terakhir untuk merebut kembali cinta mereka. Ia menghabiskan seharian penuh menyiapkan kue tradisional kesukaan Raden Satya. Ia membawa kue itu ke kamar Raden Satya dengan hati penuh harapan. Ini bukan hanya kue, ini adalah manifestasi harapannya, pengingat akan keindahan dan kesederhanaan cinta mereka. Ia menemukan Raden Satya sedang terperosok dalam peta dan dokumen-dokumen yang berserakan. Wajah Raden Satya terlihat pucat dan lelah. "Raden," bisik Prameswari lembut. Ia mencoba tersenyum tetapi bibirnya gemetar. Tanpa mengangkat kepala, Raden Satya menjawab, "Aku sibuk, jangan ganggu." Suaranya terdengar begitu dingin, begitu final. Prameswari merasakan kepalanya pusing. Ia meletakkan kue itu di atas meja. Rasa sakitnya begitu mendalam sehingga ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berdiri di sana, menunggu. Raden Satya tidak menoleh. Matanya terpaku pada peta. Beberapa saat kemudian ia melihat Raden Satya mengambil pena, melanjutkan pekerjaannya. "Kau bisa pergi sekarang, Prameswari," katanya, nadanya datar dan kosong. Prameswari pergi dengan wajah tertunduk. Ia tidak melihat ke belakang. Air mata mengalir deras di pipinya. Malam itu, kue itu tetap utuh di atas meja Raden Satya. Bunga melati yang ia petik untuk Raden Satya layu di genggamannya. Kue yang tak tersentuh itu menjadi simbol yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata pertengkaran. Itu adalah bukti bahwa ambisi politik telah mengambil prioritas mutlak, mengalahkan bahkan sentuhan kelembutan terakhirnya. Prameswari kembali ke kamarnya, matanya bengkak. Ia merenungkan segalanya. Jiwa Dewi Wulansari mulai memahami kerentanan cinta manusia. Di kayangan, cinta adalah keabadian, tak lekang oleh waktu atau ambisi. Di sini, di dunia manusia, cinta adalah pilihan yang harus diperjuangkan setiap hari. Dan Raden Satya telah memilih yang lain.
Ia memilih bertahan hidup di atas cinta. Aku telah mengorbankan keabadian untuk merasakan ini, bisiknya pada cermin. Rasa sakit fisik di dadanya begitu nyata, begitu kuat. Ia menyadari Raden Satya yang ia cintai, yang hangat, yang tulus, yang mengajarkan ia bermain suling, telah pergi, digantikan oleh seorang pria yang ketakutan, yang egois, dan yang tidak mampu menunaikan janji perlindungannya. Prameswari merasa terasing, bukan lagi karena ia adalah dewi dari kayangan, tetapi karena ia adalah seorang wanita yang dicintai, kemudian diabaikan. Fondasi cinta yang ia bangun dengan hati-hati kini retak. Hatinya terasa sakit, menyadari cinta yang ia pikir kuat ternyata rapuh. Ia menyadari, pelindungnya tidak lagi mampu melindunginya. Keretakan ini adalah yang paling menyakitkan. Ia kehilangan cinta murninya karena kekuasaan, meninggalkan ruang kosong di hatinya yang rapuh. Di istana yang dipenuhi intrik politik, satu sosok berdiri tegak, memancarkan aura dingin yang mengusir siapapun yang berani mendekat. Raden Wirya, yang adalah Raden keempat, yang paling ditakuti, paling dihindari. Dimanapun ia berdiri, keheningan dan rasa takut akan menyelimuti. Prameswari, dengan jiwa Dewi Wulansari yang sensitif, melihat lebih dalam. Ia tidak melihat kejahatan murni, melainkan kesepian yang mendalam dan berakar. Kesepian yang ia kenal, kesepian yang dirasakan oleh makhluk abadi yang terasing di tengah keramaian. Sementara semua bangsawan menjauhinya, Prameswari sebaliknya, ia menemukan dirinya tertarik pada kegelapan itu. Setelah kepedihan yang ia rasakan dari kerentanan Raden Satya, Prameswari mencari kekuatan. Ia mencari seseorang yang tidak akan goyah, yang tidak akan mengutamakan peta politik di atas perasaannya. Ia mulai memahami, dalam dunia manusia, cinta yang aman mungkin adalah cinta yang paling rentan. Ia menatap Raden Wirya dengan rasa iba yang tulus. Sebuah reaksi yang tidak pernah diterimanya. Tatapan Prameswari adalah satu-satunya celah yang mampu menembus perisai dingin Raden Wirya. Rasa ingin tahu Prameswari terhadap Raden Wirya berujung pada sebuah takdir yang menentukan. Suatu sore Prameswari sedang berjalan sendirian di dekat Danau Teratai. Pikirannya masih dipenuhi rasa sakit dari pengabaian Raden Satya. Tanpa sadar, ia berjalan terlalu dekat ke tepian yang licin. Tiba-tiba, ia terpeleset dan jatuh ke dalam air danau yang dingin. Gaun tebal yang ia kenakan langsung menyerap air dan menariknya ke bawah. Prameswari tidak bisa berenang. Kepanikan Dewi yang terjebak dalam tubuh fana melandanya. Saat ia hampir menyerah, ia merasakan sebuah tangan yang kuat mencengkeram lengannya dengan tenaga brutal dan menariknya keluar dari air. Itu adalah Raden Wirya. Wajahnya yang biasanya dingin kini terlihat muram dan sedikit basah. Tindakannya cepat, efisien, dan tanpa basa-basi. Ia tidak menawarkan kata-kata penghiburan yang manis, tetapi ia menawarkan penyelamatan mutlak, dan Wirya tidak membawanya kembali ke istana yang penuh mata-mata. Ia membawanya ke tempat yang benar-benar tersembunyi. Sebuah gua di balik air terjun yang deras. Di sana di tengah suara gemuruh air, ia menyalakan obor kecil. Cahaya jingga itu menerangi wajah Raden Wirya, memperlihatkan garis-garis kelelahan di sudut matanya. "Bodoh," katanya, suaranya parau dan kasar. "Mengapa kau tidak berhati-hati?" Prameswari menatapnya dengan mata yang basah oleh air danau dan air mata. "Aku tidak tahu," bisiknya, "aku hanya tersesat." Raden Wirya menatapnya lama. Lalu, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menghela napas panjang. Sebuah suara yang terdengar seperti rasa frustrasi yang terpendam selama bertahun-tahun. Ia menjatuhkan diri ke lantai batu yang kering. "Ini tempat rahasiaku," katanya. Nadanya datar dan tanpa topeng. "Hanya di sini aku bisa bernapas. Di luar sana, mereka semua ingin aku menjadi monster." Prameswari memandangnya tanpa rasa takut, tanpa penghakiman. Ia melihat beban takhta, beban kebencian. "Aku tidak takut padamu," sebisik Prameswari. Kalimat itu bagaikan mantra, menyentuh inti terdalam Raden Wirya. Ia melihat kebaikan yang tidak menuntut, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dalam hidupnya yang kejam. Dalam gua tersembunyi itu, Prameswari melihat manik-manik mata Raden Wirya yang dingin. Ia melihat luka dan ia merasa iba. Ia menemukan bahwa di balik dinding kekejaman itu, ada seorang pria yang sangat kesepian, yang hanya mencari satu tempat untuk menurunkan perisainya. Ia tertarik pada kegelapan dalam diri Raden Wirya, berpikir bahwa ia bisa menyelamatkan pria itu. Peristiwa di gua itu mengubah segalanya. Prameswari keluar dari gua bukan hanya diselamatkan, tetapi terpikat. Ia mulai melihat Raden Wirya sebagai perwujudan keamanan sejati. Raden Satya menawarkan cinta yang hangat tetapi rentan terhadap ancaman luar.
Raden Wirya menawarkan kekuatan yang kejam tetapi anti-fragile. Ia adalah benteng yang tidak akan pernah runtuh. Prameswari mulai membandingkan dua pria itu. Raden Satya, yang melarikan diri dari cinta karena ketakutan akan takhta. Raden Wirya, yang merangkul ketakutan dan menggunakannya untuk berkuasa. Prameswari memilih, ia berpaling dari cinta yang hangat namun rapuh, ke cinta yang berbahaya namun menjanjikan keamanan. Ia jatuh cinta pada sisi lain dari kekuasaan, sisi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia berpikir, jika aku tidak bisa mendapatkan cinta yang murni, aku akan mendapatkan cinta yang kuat. Ia menyadari bahwa jika ia bersama Raden Wirya, ia tidak akan pernah lagi merasa ditinggalkan atau diabaikan. Keputusan ini didorong oleh rasa sakit yang ditinggalkan Raden Satya, adalah pilihan yang paling berbahaya dan paling manusiawi yang pernah dibuat oleh jiwa Dewi Wulansari. Keputusan Prameswari untuk mendekati Raden Wirya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh istana. Ia bukan lagi sekadar putri adipati, ia adalah kunci dari perebutan takhta. Kerajaan terbelah secara terbuka. Para adipati dan menteri secara terang-terangan memilih pihak. Faksi Raden Satya mengandalkan kesetiaan lama dan keadilan, tetapi mereka lemah dan terpecah. Faksi Raden Wirya mengandalkan ketakutan dan janji kekuasaan mutlak, dan mereka kuat. Setiap langkah Prameswari di istana kini diawasi. Bisikan menusuk, tatapan penuh perhitungan dan penghinaan mengikutinya. Prameswari dengan jiwa Dewi Wulansari yang masih asing dengan konflik duniawi sebesar ini, merasa tercekik. Ia menyaksikan bagaimana kedua raden itu saling berhadapan, bukan hanya untuk takhta tetapi untuk dirinya. Ia tahu siapapun yang ia pilih, ia akan menjadi target bagi pihak yang kalah. Kebaikan Raden Satya membuatnya ingin kembali kepadanya. Tetapi kelemahan Raden Satya membuatnya takut. Kekuatan Raden Wirya membuatnya merasa aman, tetapi kejahatannya membuatnya takut. Prameswari tersiksa karena menyadari bahwa kasih sayangnya telah menjadi alat politik bagi kedua belah pihak. Raden Wirya menggunakan keberadaannya di sisinya sebagai simbol kemenangan atas Raden Satya. Sebuah deklarasi dominasi. Kau milikku, mereka tahu itu. Di sisi lain, Raden Satya mencoba menariknya kembali. Tetapi dengan cara yang menyakitkan, ia mengirim pesan-pesan yang mengingatkan Prameswari akan cinta murni mereka. Memintanya kembali untuk menunjukkan bahwa kebaikan akan menang. Prameswari menyadari, Raden Satya tidak melihatnya sebagai wanita yang terluka, melainkan sebagai simbol kemurnian yang ia butuhkan untuk memenangkan dukungan rakyat. Kalian menggunakan aku. Ketegangan memuncak di alun-alun keraton di bawah pohon beringin tua, tempat yang secara historis digunakan untuk pengambilan keputusan penting. Raden Satya dan Raden Wirya bertemu, dan Prameswari berada di tengah. Cukup Satya. Prameswari telah membuat pilihannya. Dia tidak akan kembali pada pria yang tidak bisa melindungi cintanya sendiri. Prameswari, jangan biarkan dia mencemari ketulusanmu. Kembalilah padaku. Aku berjanji aku akan menemukan cara untuk melawan mereka. Aku akan memperjuangkan cinta kita. Memperjuangkan cinta, kau bahkan tidak bisa memperjuangkan hidupmu sendiri. Prameswari memilih kekuatan, bukan dongeng romantis. Dia adalah milikku sekarang. Aku yang memberinya keamanan. Kata-kata itu menghantam Prameswari seperti cambuk. Ia melihat bagaimana mereka memperlakukan dirinya seperti sebuah objek. Sebuah pusaka yang harus dimenangkan. Berhenti, aku bukan hadiah. Aku bukan milik siapapun. Kedua raden itu terdiam, terkejut oleh keputusan Prameswari. Ia menyadari, ia terjebak dalam sebuah permainan yang kejam. Prameswari melarikan diri dari tempat itu. Jiwanya hancur. Ia tidak bisa menyelamatkan mereka. Ia hanya bisa memilih siapa yang akan menghancurkannya lebih lambat. Di kamarnya yang dingin, ia akhirnya membuat keputusan yang pahit. Ia tahu, Raden Wirya adalah kejahatan, tetapi ia adalah kejahatan yang kuat. Ia tahu Raden Satya adalah kebaikan, tetapi kebaikan yang lemah. Aku tidak bisa merasakan patah hati lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia memilih untuk menjual hatinya kepada kekuatan. Untuk ditukar dengan ilusi keamanan, ia memilih Raden Wirya. Bukan karena cinta yang membara, tetapi karena ketakutan yang membeku. Itu adalah pilihan terakhir dari jiwa Dewi Wulansari, yang ingin mengakhiri penderitaannya di dunia manusia. Ia membiarkan kegelapan Raden Wirya melindunginya. Mengetahui bahwa dalam prosesnya, ia akan kehilangan cahaya dan kemurnian dirinya selamanya. Pilihan itu adalah pengorbanan suci terakhir dari cintanya. Sebuah keputusan pahit untuk bertahan hidup di tengah intrik politik yang menghancurkan rencana Raden Wirya untuk menjatuhkan saudaranya. Raden Satya akhirnya mencapai klimaks.
Ia tidak menggunakan kekuatan militer, melainkan pengkhianatan yang paling dingin dan cerdas. Malam itu di hadapan Raja dan Dewan Agung, Raden Wirya melangkah maju. Wajahnya tenang tanpa emosi, sebuah topeng sempurna dari kesetiaan palsu. Ia menyajikan bukti, surat-surat palsu dan dokumen rahasia, yang seolah-olah menunjukkan bahwa Raden Satya telah bersekongkol dengan kerajaan musuh. Dokumen-dokumen itu adalah rekayasa sempurna, disiapkan dengan kecerdasan yang kejam. Yang mulia, ujar Raden Wirya, suaranya tegas dan penuh keprihatinan yang dibuat-buat. Bukti ini menunjukkan bahwa Raden Satya berniat menggulingkan takhta dan menyerahkan kedaulatan kita kepada musuh. Ini adalah pengkhianatan yang tidak termaafkan. Raja, diam. Meskipun ia menyayangi Raden Satya, bukti itu terlalu kuat dan tuduhannya terlalu serius, tindakan makar. Keesokan paginya, istana diselimuti ketegangan. Raden Satya ditangkap. Meskipun ia melawan dengan harga diri, ia tidak bisa menghindari perintah raja. Ia diborgol dan diarak melalui koridor utama. Tempat yang penuh dengan para abdi dalam yang kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan ketakutan. Prameswari, yang menyaksikan penangkapan itu dari kejauhan, merasakan darahnya mengering. Ia melihat betapa gagahnya Raden Satya menerima nasibnya, tetapi di matanya terdapat keterkejutan mendalam. Ia tidak mengerti mengapa ia dijebak. Ia adalah pria yang mencintai kedamaian, bukan pemberontakan. Prameswari merasakan beban kesalahannya. Ia telah memilih Raden Wirya, berharap ia akan menjadi pelindungnya, tetapi kini ia menyadari bahwa ia hanya memberikan kekasih pertamanya kepada pemangsa. Kesadaran itu menghantamnya seperti palu. Dalam keputusasaan, Prameswari berlari mencari Raden Wirya. Ia menemukannya di ruang pribadinya, menatap peta dengan senyum puas. Prameswari menjatuhkan diri berlutut di lantai batu yang dingin. Dia tidak bersalah. Air matanya mengalir deras memohon belas kasihan. Raden Wirya menoleh. Ekspresinya dingin tanpa sedikit pun rasa iba. Dia adalah penghalangku, dan kau sudah membuat pilihanmu. Ia meraih dagu Prameswari, memaksanya menatap matanya. Kau adalah milikku, katanya menekankan setiap kata dengan dingin. Pilihanmu sudah jelas, kau tidak bisa kembali padanya. Cintamu adalah bukti bahwa ia telah dikalahkan. Kau adalah hadiahku, dan aku tidak akan pernah melepaskan apa yang sudah menjadi milikku. Saat itulah Dewi Wulansari di dalam dirinya tersadar. Raden Wirya tidak pernah mencintainya. Ia mencintai kekuasaan yang diwakilinya. Ia hanya menginginkan Prameswari sebagai simbol, alat untuk menghancurkan Raden Satya dan mengamankan takhtanya. Prameswari menyadari ia telah memilih kejahatan, dan kejahatan itu tidak menawarkan perlindungan melainkan perbudakan. Beberapa jam kemudian, Raden Satya diarak keluar dari gerbang istana untuk diasingkan. Sebuah hukuman yang lebih kejam daripada kematian. Prameswari, yang kini berdiri sendirian di balkon melihatnya. Raden Satya diapit oleh para penjaga bersenjata lengkap, berjalan dengan kepala tertunduk. Tepat saat ia melewati area pandang Prameswari, Raden Satya mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu. Tatapan itu menembus jiwa Prameswari. Itu bukan tatapan kemarahan, tetapi tatapan pengkhianatan dan pertanyaan yang tak terucap. Mengapa? Prameswari tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci, tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menangis diam-diam. Tatapan itu adalah pisau yang menghunus ke dalam hatinya. Sebuah pengakuan bahwa ia telah mengkhianati pria yang tulus mencintainya, hanya untuk ditipu oleh pria yang kejam. Pertanyaan tak terucap itu akan menghantuinya selamanya. Setelah bayangan Raden Satya menghilang, Prameswari ambruk di balkon. Ia terisak-isak. Bukan karena takut pada Raden Wirya, tetapi karena jijik pada dirinya sendiri. Ia telah menukar cinta yang hangat dan rapuh dengan keamanan yang dingin dan palsu. Ia telah menjadi alasan kehancuran pria yang pernah mengajarkannya melodi suling. Melodi yang lahir dari hati. Jiwa Dewi Wulansari merasakan penderitaan Prameswari sepenuhnya. Cinta di dunia manusia ini begitu kejam, begitu penuh harga yang harus dibayar. Ia menyadari ia telah membuat kesalahan yang fatal. Kesalahan yang tidak hanya menghancurkan Raden Satya, tetapi juga menghancurkan sisa-sisa kemurnian yang ia bawa dari kayangan. Hatinya hancur berkeping-keping, meninggalkan kekosongan dan penyesalan yang membeku. Ia tidak bisa lagi hidup di istana yang dibangun di atas darah dan pengkhianatan yang disebabkan olehnya. Setelah menyaksikan tatapan penuh luka Raden Satya yang dibawa pergi, Prameswari ambruk dalam kehancuran total.
Istana yang dulunya adalah penjara yang dihangatkan oleh cinta Raden Satya, kini terasa seperti makam yang dibangun di atas pengkhianatan yang disebabkan olehnya. Ia tidak bisa bernapas di tempat yang didominasi oleh Raden Wirya dan dosa-dosanya sendiri. Prameswari harus pergi. Dengan tangan gemetar ia mengganti kebaya beludru dengan pakaian sederhana, gelap, seperti seorang pelarian. Ia bergerak dalam kegelapan malam, menyelinap melalui gerbang belakang istana yang ditutupi tanaman rambat. Kecepatannya didorong oleh rasa jijik pada diri sendiri. Ia melarikan diri bukan dari hukuman, melainkan dari penyesalan yang terlalu berat untuk ditanggung. Setiap langkah menjauh dari istana terasa seperti pemutusan tali yang mengikatnya pada kebohongan dan ambisi. Ia hanya ingin menemukan tempat yang murni, tempat yang belum terkontaminasi oleh tangan manusia. Saat ia berlari memasuki hutan lebat, beban batinnya memuncak. Jiwa Dewi Wulansari telah terbiasa dengan keabadian, dengan emosi yang tenang dan terkendali. Tetapi kini, jiwa suci itu dipaksa merasakan patah hati dengan intensitas dewa. Rasa sakit karena mengkhianati cinta murni, rasa sakit karena ditipu oleh kejahatan, semuanya dikalikan 10 kali lipat. Raga Prameswari yang lemah tidak sanggup menanggung beban emosi yang bersifat surgawi ini. Tubuhnya mulai menyerah. Napasnya pendek, kulitnya dingin, dan kepalanya sakit luar biasa. Ini adalah tragedi biologis. Raga fana tidak bisa menampung kedalaman penderitaan jiwa abadi. Ia menyadari, ia datang ke dunia manusia untuk mencari cinta, tetapi ia hanya menemukan penderitaan yang melampaui kapasitasnya untuk bertahan hidup. Aku ingin kembali, bisik jiwanya. Aku ingin kembali ke keheningan abadi. Tetapi ia tahu, ia telah terkontaminasi. Prameswari terus berlari tanpa tujuan. Ia tidak lagi peduli dengan arah. Yang penting jauh dari tembok istana, malam semakin dingin, dan hujan mulai turun deras. Ia merasakan kedinginan fisik dan kedinginan emosional yang menusuk tulang. Ia jatuh dan bangkit, kakinya terluka oleh akar pohon yang besar. Ia melihat bayangan di setiap sudut, takut akan dikejar oleh prajurit Raden Wirya. Tetapi ketakutan terbesar adalah penyesalan yang membayangi langkahnya. Ia terus berjalan hingga fajar mulai menyingsing. Raga Prameswari telah habis. Kekuatan fisiknya, yang dulu diisi oleh energi Dewi, kini terkuras sepenuhnya. Ia mencapai sebuah tebing batu terpencil, sebuah tempat yang terasa seperti batas antara dunia manusia dan keabadian. Ia tidak lagi merasakan takut, hanya kelelahan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa tubuh Prameswari sudah mencapai akhir takdirnya. Setelah meninggalkan Raga Prameswari yang telah menjadi korban patah hati, jiwa Dewi Wulansari melayang tinggi, mencari jalan pulang. Namun, saat ia mendekati batas khayangan, ia disambut oleh tembok energi yang dingin dan tak terlihat. Ia terhenti. Jiwa Dewi Wulansari telah melanggar aturan suci, dan kini ia membawa dosa cinta dunia, beban pengkhianatan, keserakahan, dan kematian yang ia saksikan dan sebabkan ia tidak bisa kembali. Ia kini adalah jiwa tersesat terjebak di antara surga dan bumi. Ia melihat ke bawah menyaksikan istana yang kini dikuasai oleh kegelapan Raden Wirya, dan ia merasakan rasa bersalah yang menusuk. Ia melihat raga Raden Satya yang menderita di pengasingan. Ia datang untuk membawa cahaya, tetapi yang ia tinggalkan hanyalah kehancuran. Kesuciannya telah tercemar oleh air mata dan darah yang tumpah di dunia fana. Ia menyadari, ia bukan lagi Dewi Wulansari yang suci. Ia adalah jiwa yang terluka dan tidak layak untuk kedamaian abadi. Dalam kekosongan yang dingin itu, Dewi Wulansari menghadapi refleksi jiwanya sendiri. Ia melihat kebodohannya, memilih untuk bermain dalam permainan manusia tanpa memahami aturan dasarnya. Ia telah meremehkan kekuatan ambisi dan kerentanan hati. Ia menerima bahwa ia telah menyebabkan kehancuran, dan bahwa ia harus membayar harganya. Rasa penyesalan ini begitu kuat, begitu murni, sehingga memancarkan aura cahaya yang melampaui rasa sakit. Dewi Wulansari bergetar hebat dikelilingi kegelapan. Ia memutuskan bahwa jika ia tidak bisa kembali, ia tidak akan berkeliaran sebagai hantu penyesalan. Ia harus menemukan tujuan baru. Tujuan yang lebih besar dari cinta, lebih besar dari takhta. Ia harus menjadikan kegagalannya sendiri sebagai pelajaran abadi bagi dunia yang ia tinggalkan. Ia harus mengubah tragedinya menjadi sebuah keajaiban yang bermoral. Dengan tekad yang baru, jiwa Dewi Wulansari berlutut di hamparan void spiritual. Ia tidak memanggil para dewa dengan nama, tetapi ia memohon kepada prinsip kosmis, kekuatan pencipta yang mengatur takdir. Permohonannya tidak ditujukan untuk kembalinya dirinya, tetapi untuk penebusan. Aku tidak meminta pengampunan,
Bisiknya, suaranya bergema dalam keheningan yang tak terbatas. Aku tahu aku telah membawa dosa cinta dunia ini. Aku telah melihat bagaimana kekuasaan menghancurkan ketulusan dan bagaimana kelemahan menghancurkan cinta. Jangan biarkan pengorbanan Prameswari menjadi sia-sia. Air mata spiritual, air mata yang terbuat dari es dan cahaya, jatuh dari matanya. Ini adalah permohonan yang keluar dari penderitaan yang melampaui batas dimensi. Ia meminta untuk diubah menjadi bunga, bukan sembarang bunga, tetapi perwujudan fisik dari kebijaksanaan, kasih sayang, dan keberuntungan yang ia gagal temukan di dunia manusia. Ubahlah aku menjadi bunga. Mohonnya cahaya di sekitarnya semakin kuat dan biru perak. Biarkan bunga itu mekar hanya di malam hari, jauh dari ambisi dan matahari. Beri bunga itu kekuatan, bukan untuk menaklukkan tetapi untuk menyeimbangkan. Biarkan bunga itu menjadi pengingat abadi bahwa kekuasaan tanpa hati akan membawa kehancuran, seperti yang terjadi pada Raden Satya dan Raden Wirya. Biarkan keindahan bunga itu menjadi simbol penderitaan dan pengorbananku, agar tidak ada lagi raja yang dibutakan oleh ambisi. Aku ingin dia membawa kemenangan, tetapi kemenangan yang suci. Permohonan ini yang didorong oleh kehendak murni untuk memperbaiki kesalahan di dunia fana, menyentuh hati para dewa agung. Mereka melihat bahwa meskipun jiwa Dewi Wulansari tercemar, niat terakhirnya adalah tindakan cinta kasih tertinggi. Mereka mengabulkannya. Energi kosmis yang kuat mulai menyelimuti jiwanya. Setelah permohonannya yang tulus dikabulkan oleh para dewa agung, jiwa Dewi Wulansari mulai berbalik arah. Ia tidak lagi melayang menuju surga, melainkan turun ke bumi, menuju tempat di mana raga Prameswari tergeletak tak berdaya di bawah rembulan di tebing sunyi. Ini adalah transmutasi, sebuah proses yang mendalam dan penuh penderitaan, di mana esensi Dewi bersatu dengan kesedihan manusia. Energi kosmis yang menyelimuti jiwanya mulai berubah. Cahaya keemasan khayangan bercampur dengan air mata dan penyesalan duniawi, menghasilkan radiasi magis yang kuat dan hening. Energi itu perlahan-lahan menyentuh tanah dingin di bawah raga Prameswari. Bumi yang telah menyerap keputusasaan dan pengkhianatan di bawah istana, kini menyerap pengorbanan suci dari seorang dewi. Dari tempat di mana raga Prameswari beristirahat, sebuah tunas perlahan muncul. Tunas itu tumbuh dengan cepat, melilit dan menyerap sisa-sisa energi spiritual dan fisik. Dalam beberapa saat, tunas itu pecah, dan kelopak-kelopak bunga terbuka secara dramatis. Itulah bunga Wijaya Kusuma. Ia adalah bunga yang luar biasa, tidak seperti bunga lain di dunia. Kelopaknya tebal, berwarna putih murni, memancarkan aura suci yang dingin, bukan hangat. Bentuknya besar dan mulia, seolah membawa martabat seorang dewi yang agung. Namun, bunga ini tidak beraroma harum. Ini adalah pilihan sadar dari jiwa Dewi Wulansari. Ia tidak ingin bunga itu digunakan untuk memikat atau menggoda, tetapi ingin ia dikenang sebagai simbol pengorbanan. Keindahan bunga itu adalah keindahan yang menyakitkan, keindahan yang lahir dari tragedi dan penyesalan. Wijaya Kusuma mekar hanya di malam hari, di tempat tersembunyi, jauh dari hiruk-pikuk istana. Ini adalah hukum spiritual yang diciptakan oleh jiwa Dewi Wulansari. Ia menolak cahaya matahari, simbol ambisi, ketamakan, dan perebutan kekuasaan yang telah menghancurkan cintanya. Bunga ini hanya akan membuka kelopaknya di bawah cahaya rembulan, simbol ketenangan, intuisi, dan kebijaksanaan. Ia bersembunyi di tempat terpencil, seolah tidak ingin dilihat oleh siapapun yang berniat jahat, hanya mereka yang berhati murni, yang berani mencari kebenaran di tengah kegelapan, yang akan menemukan kehadirannya. Keberadaannya adalah pengingat abadi. Kemenangan sejati tidak ditemukan di pasar politik, melainkan dalam kesunyian hati. Nama bunga itu sendiri mengandung maknanya. Wijaya, kemenangan, dan Kusuma, bunga kebijaksanaan. Legenda menegaskan bahwa siapapun yang berhasil menemukan dan merawat bunga ini, ditakdirkan untuk menjadi raja yang berkuasa. Namun kekuatan itu datang dengan prasyarat yang ketat. Ia juga memberikan hati yang bijak dan penuh kasih sayang. Tujuannya jelas, bunga ini adalah kompas moral abadi. Bunga itu tidak memberikan kekuasaan kepada yang serakah, tetapi kepada yang berhati, yang mengerti tentang pengorbanan. Legenda ini adalah cerminan dari pilihan yang kita hadapi dalam hidup. Di setiap kelopak yang mekar di tengah kegelapan, tersembunyi sebuah janji, bahwa cinta yang paling agung adalah cinta yang murni. Ia tidak mencari kekuasaan, melainkan kebijaksanaan. Ia tidak menuntut, melainkan memberi. Keajaiban, bahkan yang paling agung sekalipun,
seringkali terlahir dari patah hati yang paling dalam. Apakah Anda percaya bahwa cinta sejati dapat mengubah takdir? Jika Anda menemukan bunga Wijaya Kusuma ini, apa yang akan Anda minta? Kekuatan untuk memerintah atau kebijaksanaan untuk mencintai dengan benar? Kisah bunga Wijaya Kusuma ini adalah bukti bahwa legenda dan emosi manusia tidak pernah mati. Silakan subscribe ke channel kami, nyalakan notifikasi dan saksikan kisah-kisah legendaris Indonesia lainnya yang penuh emosi dan pengorbanan.